Jumpa lagi dengan channel tutorial komputerku. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan AKM tahun 2021. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan juga jangan lupa klik like. Langkah pertama adalah kita harus mengklik exam browser, shortcutnya exam browser yang ada di layar monitor kita. Kemudian silakan diklik tombol yes. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Biarkan saja. Setelah itu silakan tekan tombol run untuk menjalankan aplikasi. Layar komputer akan menjadi blank seperti ini, putih seperti ini ya. Setelah itu akan keluar tampilan selamat datang seperti ini. Di sini kita harus memasukkan username, password dan login yang telah diberikan oleh Proctor. Setelah mengklik login, biasanya layar komputer akan kembali blank putih seperti ini. Ini jangan khawatir, proses sedang terjadi. Jika proses sudah selesai, maka layar tampilan komputer akan seperti ini. Ada kotak konfirmasi data peserta sebelah kanan dan juga ada kotak token sebelah kiri. Pada kotak sebelah kanan, konfirmasi data peserta, kita harus menuliskan nama peserta, tanggal lahir, bulan dan sampai tahunnya, dan juga memasukkan token. Kemudian diklik submit. Untuk token bisa dilihat di kotak sebelah kiri atas. Setelah itu silakan diklik tombol mulai untuk konfirmasi tes. Setelah soal keluar, maka kalian harus mengamati bahwa di situ ada nomor soal, ini nomor soal 1, kemudian ada informasi soal, ada tombol daftar soal. Nah, sebelum kalian mengerjakan ini, silakan diklik daftar soal untuk mengetahui berapa jumlah soal pada stage atau bagian pertama ini. Karena nanti kalau sudah selesai mengerjakan stage pertama, bagian pertama, kemudian kalian akan dibawa langsung ke bagian kedua dan tidak bisa kembali mengerjakan bagian pertama. Ini adalah tombol daftar soal, jadi harus diklik tombol ini sebelum kalian mengerjakan soal pada stage pertama ini untuk mengetahui jumlah soalnya. Nah, sekarang di sini bisa kita lihat stage pertama atau bagian pertama. Di sini ada 6 soal. Silakan catat jumlah soal yang ada. Karena nanti kalau kalian sudah masuk ke soal ke-7, sedangkan pada stage pertama ini ada soal yang belum dikerjakan, maka sudah tidak bisa kembali mengerjakan soal pada stage pertama ini. Jadi harus diperhatikan dengan seksama. Kemudian silakan dibaca soal yang ada, dipahami, dan tentukan jawaban yang menurut kalian benar dengan cara mengklik jawaban pilihan ganda ini salah satu ya, salah satu. Kalau pilihan ganda salah satu. Kemudian kalian bisa menentukan mau itu diputuskan ragu-ragu atau menuju ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 2 seperti ini. Ini masih pilihan ganda A, B, C, D. Ini bisa dilanjutkan dengan memilih pilihan yang benar. Kemudian soal nomor 3 juga masih pilihan ganda A, B, C sampai D. Kemudian ini adalah soal nomor 4. Di sini adalah soal benar salah. Nah, di sini kalian bisa memilih pernyataan mana yang benar, pernyataan mana yang salah. Kemudian diklik tombol berikutnya. Setelah mengklik tombol soal berikutnya, maka kita akan dibawa ke soal nomor 5.
Jangan lupa untuk selalu mengecek daftar soal. Ya, diklik daftar soal seperti itu. Untuk apa? Untuk mengetahui kita berada pada soal keberapa dan apakah masih ada soal yang belum kita jawab. Di sini terlihat pada daftar soal kita sedang berada pada soal nomor 5 yang warna biru. Sedangkan yang warna hitam itu adalah sudah kita kerjakan. Kemudian yang warna kuning itu adalah masih ragu-ragu. Untuk itu jangan sampai kita terlewatkan memperbaiki soal yang masih ragu-ragu. Jangan sampai kita terlanjur ke stage bagian 2, sedangkan stage bagian pertama ini masih ada soal yang belum terjawab. Ini adalah soal nomor 5 dan berikutnya ini adalah soal 6, nomor 6 atau soal terakhir pada stage pertama. Setelah kita menjawab soal nomor 6, maka kita klik soal berikutnya. Kita akan dibawa ke stage kedua, yaitu mulai soal nomor 7. Dan kita harus mengecek kembali stage 2 ini ada berapa soal. Nah, di sini pada stage kedua ini ada beberapa soal, yaitu soal nomor 8 sampai dengan 18. Nah, maaf, soal nomor 7 sampai dengan 18. Karena kita sudah masuk pada stage kedua, maka kita tidak bisa memperbaiki soal-soal yang ada pada stage pertama yang belum terjawab. Untuk itu, hati-hati, lebih baik sering dicek kita berada pada soal keberapa dan stage berapa. Ini adalah soal nomor 8 yang mana ini adalah soal uraian, sehingga kita harus mengetik pada kotak yang digunakan untuk tempat menjawab, yaitu kotak yang ada di sebelah bawah. Kalau sudah dijawab berikut dengan alasannya di situ, maka kita lanjutkan dengan klik soal berikutnya tombol warna biru. Sedangkan ini adalah soal nomor 9 dalam bentuk pilihan ganda. Kalau soal nomor 8 tadi uraian, ini kembali ke pilihan ganda lagi. Kemudian ini adalah soal nomor 10 yang mana peserta harus menjawab dengan cara mengetikkan jawabannya pada 2 kotak yang disediakan. Kotak pertama itu adalah jawabannya, kemudian kotak yang kedua itu adalah alasannya. Jadi di sini harus diketik alasannya secara rinci. Kemudian ini adalah soal nomor 13, 14, 15, 16, 17, 18 yang mana di situ peserta harus mengisi jawabannya dengan cara mengetikkan jawaban pada kotak-kotak yang telah disediakan. Nah, di sini siswa harus membaca soal yang ada atau teks yang ada, kemudian kalau ada perhitungannya harus menghitung dengan baik. Kalau ada tabel itu juga harus diperhatikan tabel-tabel yang ada, kemudian bisa menentukan jawabannya dan ditulis atau diketik di kotak yang disediakan. Dan jangan lupa selalu mengecek daftar soal yang mana kita harus tahu posisi soal itu berada pada soal nomor berapa dan pada posisi stage berapa, sehingga nanti kita tidak ada soal yang belum dikerjakan. Nah, di sini kita sudah masuk pada soal 18, berarti ini adalah soal terakhir pada stage kedua. Kalau kita klik soal berikutnya, maka kita akan dibawa ke soal nomor 19 pada stage ketiga. Ini adalah soal nomor 19 pada stage terakhir atau stage ketiga. Kemudian ini adalah soal nomor 20, ini soal uraian, jadi harus menjawab dengan cara mengetikkan jawabannya pada kotak yang telah disediakan. Jadi ada banyak soal yang bacaan teksnya itu sama, namun pertanyaannya berbeda.
Sedangkan pada soal nomor 24 ini teksnya sama namun modelnya beda. Di sini kita harus menjawab bisa lebih dari satu jawaban, yang mana di situ ada pernyataan-pernyataan. Nah, itu yang betul itu bisa kita kasih centang dengan cara mengklik. Sedangkan ini adalah soal-soal berikutnya, yaitu soal mulai dari nomor 25 dalam bentuk pilihan ganda. Kita bisa memilih salah satu jawaban yang benar. Kemudian soal nomor 26 ini bentuknya kita bisa memilih beberapa jawaban benar dan salah. Kemudian soal 27 ini disajikan dalam bentuk data dan grafik. Nah, di situ kita bisa memilih mana yang benar. Kemudian soal nomor 28 ini juga memilih salah satu jawaban yang benar, multiple choice ya. Nah, di sini kita harus mengetikkan jawaban pada kotak dan bisa dilihat jenis-jenis bentuk soal lainnya. Ini adalah soal terakhir. Nah, apabila kita mau kembali ke soal berikutnya, itu kita bisa mengklik tombol soal sebelumnya. Ini adalah tampilan dari daftar soal, yang mana di situ semua teks tertampilkan, terpampang. Nah, kalau kita mau kembali mengecek soal-soal yang lain, maka kita bisa menggunakan tombol soal sebelumnya warna merah. Itu akan dibawa satu persatu soal ke soal-soal sebelumnya. Bila semua soal sudah kita kerjakan, maka di sini ada konfirmasi tes. Kita bisa mengklik tombol selesai tes atau kembali. Kalau mau menyelesaikan, klik tombol selesai tes, tapi kalau ragu-ragu silakan diklik tombol kembali. Kalau kita mengklik tombol kembali, maka tampilannya akan seperti ini. Kita harus mengkonfirmasi tes lagi dengan cara mengklik tombol mulai. Kemudian kita akan dibawa ke soal-soal. Nah, di situ kalian atau peserta bisa mengecek soal-soal mana yang masih perlu dikerjakan lagi. Namun hanya pada soal step ketiga saja. Kalau step kedua dan ke-1 itu tidak bisa diubah lagi. Nah, kalau sudah selesai itu nanti kita atau peserta bisa mengklik tombol selesai dan tampilannya akan seperti ini. Diklik selesai, agak blank putih sebentar, kemudian agak ada pernyataan seperti ini, konfirmasi tes. Peserta harus mengklik tombol hijau kembali ke login, itu harus diklik. Kemudian nanti halaman web akan seperti tampilan ini terakhir, yaitu seperti pada saat kita login. Nah, itulah cara mengerjakan AKM pada tahun 2021 yang akan datang. Jadi intinya yang perlu diketahui oleh peserta itu adalah bahwa AKM ini nanti ada beberapa step 1, 2, dan 3. Kalau sudah masuk ke step 2 tidak bisa kembali ke step 1. Kalau sudah masuk ke step 3 maka tidak bisa kembali ke step 2 atau step 1. Terima kasih atas partisipasi dalam menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.